Halo Sobat Info Guru Update, kembali lagi di channel komunitas Info Guru. Kabar baiknya kembali lagi setelah ada surat edaran dari Menpan RB untuk pendataan para honorer di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat terkait dengan isi surat SE yang diterbitkan Menpan RB tanggal 22 Juli tahun 2022. Berikut ini untuk ulasan dan penjelasannya yang langsung disampaikan oleh Bapak Mahfud MD. SE pendataan honorer ini 5 syarat ikuti seleksi CPNS dan P3K bagi non-ASN. Kemenpan RB kembali mengeluarkan regulasi terbaru berkaitan dengan penyelesaian masalah honorer. Regulasi berupa surat edaran Menpan RB nomor B/ISII IMSM .01.00/2022 tertanggal 22 Juli untuk mengenai pendataan tenaga non-ASN. SE yang ditandatangani pelaksana tugas Menpan RB Bapak Mahfud MD tersebut sebagai tindak lanjut dari surat yang sebelumnya menyatakan status kepegawaiannya hanya untuk PNS serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sampai dengan 28 November tahun 2023. Di dalam SE tersebut, Mahfud MD mengingatkan para pejabat pembina kepegawaian atau PPK melakukan pendataan honorernya agar ada kejelasan status, karir, dan kesejahteraan pegawai non-ASN bersangkutan. Mahfud mengatakan honorer yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah dalam jangka waktu paling lama 5 tahun bisa diangkat jadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Oleh sebab itu, setiap PPK diminta melakukan pemetaan honorer di lingkungan instansi masing-masing. Bagi yang memenuhi persyaratan bisa diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun P3K, tegas Bapak Mahfud MD dalam surat itu. Adapun ketentuan honorer bisa ikut seleksi CPNS dan P3K sebagai berikut. Yang pertama, berstatus honorer K2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Yang kedua, mendapat honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Di persyaratan ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Yang keempat, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember tahun 2022. Yang kelima, berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember tahun 2021. Pendataan honorer ini dimaksud untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pusat maupun daerah tugasnya. Hal senada ataupun kabar gembira kali ini sangat berarti sekali untuk sahabat-sahabat honorer dengan diadakannya pendataan honorer berpayung hukum pada surat edaran Menpan RB yang dikeluarkan tanggal 22 Juli tahun 2022. Untuk informasi kali ini seperti itu, tetap stay terus di Info Update. See you next time.